Selamat pagi Nazila. Rencananya Ibu Nazila akan melaksanakan observasi. Rencananya kapan itu? Rencananya itu tanggal 24 Februari. 24 Februari, hari Senin Bu ya. Ya, hari Senin. Untuk jamnya jam berapa? Jam kedua sampai ke 4 setelah upacara. Setelah upacara. Kalau boleh tahu di kelas berapa Bu? Di kelas 82. Di kelas 82. Oke, baik. Jadi di kelas 82 Bu akan melaksanakan observasi. Nah, pada saat observasi tujuan pembelajaran yang Ibu ambil apa? Tujuan pembelajarannya ada dua, Pak. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan apa itu cyberbullying dan jenis-jenisnya. Terus yang kedua itu peserta didik mampu mengkaji kritis kasus perundungan untuk dapat mengantisipasi Jadi tentang cyberbullying. Ya, mata pelajaran apa Bu? Informatika ya? ya, informatika. Baik. Ibu sudah menetapkan tujuan. Dan untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai, yang tidak dicapai pada saat proses pembelajaran nanti apa? Untuk area pengembangannya itu kemampuan peserta didik dalam mengkaji dan menjelaskan cyberbullying beserta cara untuk mengantisipasi. Itu dalam ranah pengetahuan. Setelah Ibu menentukan area, selanjutnya strategi apa yang akan Ibu ambil, kemudian materi atau bahan ajar apa yang Ibu persiapkan untuk persiapan observasi nanti? Jadi strategi yang saya persiapkan itu yang pertama, saya menggunakan pembelajaran atau model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Masalah Bu ya? Ya, berdasarkan masalah, saya juga menyiapkan media pembelajaran seperti PPT, terus LKPD dan juga modul ajar untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan. Baik, mungkin itu saja untuk observasinya Bu. Nanti kita akan bertemu pada saat pelaksanaan observasi. Terima kasih Bu Nazila. Ya, selamat pagi. Oke, selamat siang Bu. Kali ini rencananya besok Ibu akan melaksanakan observasi. Kalau boleh tahu jadwalnya itu kapan Bu? Jadwalnya itu besok hari Selasa tanggal 25 Februari 2020. Sebenarnya tujuan pra-observasi ini untuk cek kesiapan Ibu bagaimana pada saat observasi. Kita tahu jadwal Ibu di kelas berapa tadi? Saya ngambil di kelas 73. Di kelas 73. Untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada saat proses pembelajaran nanti apa itu tujuannya? Tujuan pembelajaran saya itu peserta didik mampu mengidentifikasikan dan menganalisis unsur-unsur pendukung tari kelompok melalui pertunjukan tari yang disaksikan secara langsung atau melalui tayangan audio visual. Jadi Ibu sudah menentukan tujuan pembelajaran untuk melaksanakan observasi besok. Dan untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai, Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pengetahuan mengenai unsur-unsur pendukung dalam seni pertunjukan. untuk kesiapan besok, strategi apa yang akan Ibu persiapkan, kemudian bahan atau media ajar apa yang akan Ibu persiapkan untuk besok? Strategi yang saya persiapkan yaitu model pembelajaran problem based learning dengan kelompok meja. Kemudian bahan ajar yang akan saya siapkan yaitu model media proyektor, menampilkan PPT dan LKPD, Pak. Jadi kita sudah observasi, nanti besok kita akan melaksanakan observasi. Itu saja Bu untuk persiapan pula observasi. Terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat pagi Pak Chandra. Pak Chandra rencananya akan melakukan observasi. Rencananya itu kapan Bu? Rencana itu hari Kamis Hari Kamis ya. tanggal 20 Februari 2020.
Itu jam ke berapa Pak? Jam ke-3, 4, Jam ke 3, 4 sampai ke 5. Rencananya di kelas berapa Pak? Rencana itu saya ambil di kelas 72. Kelas 72. Nah, kemudian untuk pada saat observasi rencananya Pak Chandra mengambil tujuan pembelajaran tentang apa? Saya mengambil materi yaitu senam lantai. Senam lantai. Tujuan Pembelajarannya itu siswa diharapkan dapat mengetahui senam lantai yaitu keseimbangan, kehidupan, robakan, dan sikap disiplin, asisten dan sesuai yang mau diajar ya sudah Bapak buat. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai itu area yang gimana? untuk karya yang saya kembangkan itu yaitu pada peserta didik ya, itu apa namanya Praktek gitu ya ya. praktek senam lantai. Jadi nanti pada saat diobservasi area yang ingin dikembangkan itu Ya, pada saat gerakan-gerakan. gerakan praktek senam itu. Kemudian strategi yang dipersiapkan apa? Contohnya misalnya model ajarnya apa, kemudian bahan ajarnya, kemudian alat-alat yang akan disiapkan apa? Strategi yang saya siapkan itu konseptual yaitu pendekatan kepada anak, kemudian peserta didik mempelajari senam lantai berdasarkan pengalaman yang mereka temui sehari-hari. Persiapannya itu kelas, kelas, Model ajar mungkin belajar, kelas, itu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja untuk observasi. Nanti kita akan lanjutkan di kegiatan observasi. Oke, terima kasih Pak Chandra. Oke, selamat siang Bu Fitri. Bagaimana kabarnya? Rencananya Ibu Fitri akan melaksanakan observasi. Kira-kira kapan kegiatan? Kegiatan observasi bakal dilaksanakan hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Jam berapa? di jam 1 dan 2 Kelas kelas 84. 84 naik. Tujuan praobservasi ini sebenarnya untuk memastikan kesiapan Ibu, apakah persiapannya sudah siap untuk pelaksanaan observasi. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada saat proses pembelajaran nanti, kalau boleh tahu apa? Ya, tujuan pembelajaran dalam observasi nanti saya ingin peserta didik dapat menemukan unsur fisik. Untuk area pengembangan Area ingin Ibu capai pada saat observasi nanti. area pengembangannya yaitu area pengembangan pengetahuan peserta didik mengenai unsur visi misi serta menciptakan kolaborasi siswa dalam menemukan unsur fisik dalam puisi. Jadi materinya tentang visi. Iya. Untuk persiapannya strategi apa yang telah Ibu siapkan untuk pelaksanaan observasi besok? Untuk itu saya sudah menyiapkan modul ajar serta menyiapkan contoh analisis puisi untuk menemukan unsur fisik puisi dan menyiapkan LKPD serta saya menggunakan model discovery karena siswa itu kan dituntut untuk menemukan unsur fisik puisi Pak. Jadi saya menggunakan model discovery serta menggunakan pendekatan saintifik. Selain itu ada bahan ajar atau media ajar yang telah Ibu siapkan untuk pelaksanaan besok? Di PowerPoint biasanya saya menggunakan PowerPoint untuk menjelaskan ke diri. Sudah baik untuk persiapan hingga pelaksanaan besok semoga lancar. Itu saja Bu untuk observasi hari ini, semoga lancar besok. Terima kasih Bu Putri. Satu kaki bebas ke belakang atau ikat tangan ke belakang.
Angkat lagi kakinya. Ayo langkah. Ulang lagi. Kepalanya. Tuh, berdiri lagi. Tangannya punya ya. Ulang lagi tangan. Langsung. Dulunya diangkat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Headstand. Bu, kami nonton dari videonya. Iya, nonton dulu baru tahu apa isi videonya. Tapi kalian artikel ya? Kalau artikel nggak usah. Nonton videonya. Kalau artikel kalian baca dulu artikelnya tentang apa. Coba tulis dulu. Jawabannya pindahkan ke. Boleh infografis. Tidak harus PPT. Iya, tulis dulu. Langsung ditempel.
melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu Putri. Bagaimana perasaan Bu Putri setelah melaksanakan observasi? Perasaan lega setelah selesai proses pembelajaran tadi. Apakah lega? Lega. Area pengembangan kemarin sudah dijelaskan pada saat observasi. Bagaimana tahapan-tahapannya? Apakah merasa semua tercapai apa yang sudah Ibu buat? Area pengembangan yang dibuat di awal menurut saya sudah dilaksanakan sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai kemarin, yaitu membuat siswa dapat mengetahui dan membangun kolaborasi pada proses pembelajaran mengenai unsur-unsur fisik dalam sebuah puisi. Jadi mengangkat tentang kolaborasi sesama siswa dalam kelompok. Yang menemukan unsur-unsur fiksi dalam sebuah puisi. Kemarin kalau nggak salah model discovery learning. Apakah ada hambatan selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Dalam proses pembelajaran tadi tidak ada hambatan yang berarti Pak, karena siswa menurut saya juga sudah cukup aktif dalam proses pembelajaran. Keberhasilan apakah sudah berhasil pada saat pelaksanaan merasa sudah berhasil? Sudah cukup puas. Apabila kedepannya adakah yang akan dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran agar lebih baik lagi ke depan? Ada Pak, mungkin lebih stabil untuk mempersiapkan model pembelajaran selanjutnya, serta lebih banyak menggunakan metode pembelajaran yang lebih beragam. Mungkin bisa dicoba model-model Yang beragam yang lebih. pembelajaran lain. Ya, Kemudian kapan rencananya Ibu akan melaksanakan apa yang Ibu sudah buat di proses pembelajaran selanjutnya. pertemuan berikutnya? Iya Pak. Mungkin itu saja untuk kegiatan pasca observasi ini. Alhamdulillah observasi itu berjalan lancar. Terima kasih. Mungkin itu saja. Selamat siang Bu Putri. Oke, selamat siang Bu Fadini. Kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Alhamdulillah lancar. Bagaimana perasaan Ibu Fadini setelah melaksanakan observasi di kelas? Perasaan yang saya rasakan itu lega Pak, dan bersyukur karena telah menyelesaikan observasi ini. Dari area pengembangan yang sudah Ibu buat di pra observasi kemarin, bagaimana tahapan-tahapannya? Apa berjalan sesuai yang dicapai kemarin di pra observasi? Pengembangannya itu dalam analisis unsur-unsur pendukung tari, tahapan analisis Apakah berjalan sesuai rencana? ya berjalan sesuai rencana. Pada saat observasi tadi dilaksanakan, apakah ada hambatan yang Ibu rasakan selama proses pembelajaran? Ada sedikit hambatan dalam proses pembelajaran, yaitu anak itu ada 1-2 anak yang kayaknya kurang dalam diskusi, Fokus gitu. ya tidak terlalu fokus. Untuk yang lainnya berjalan dengan baik. Jadi hambatan, apakah ada yang sudah berhasil dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan tadi? Sudah berhasil karena dari pembelajaran kita sudah bagus Aktif, banyak yang aktif ya. dalam berdiskusi maupun menganalisis. Tadi kan sudah Ibu jelaskan hambatannya ada beberapa siswa. Kemudian apa rencana Ibu ke depan apabila ada hambatan atau ada problem untuk memperbaiki pembelajaran Ibu ke depan? Untuk memperbaiki pembelajaran, saya rencananya untuk anak-anak yang kurang aktif di dalam diskusi, saya memberikan perhatian yang khusus dan memancing mereka agar lebih aktif dalam berdiskusi. Rencananya kapan Ibu laksananya? Jadi insya Allah minggu depan setelah ulangan harian. Pertemuan berikut
berikutnya. Iya, pertemuan berikutnya. Semoga lancar untuk rencana tindak lanjutnya. Mungkin itu saja kegiatan pasca kelas observasi buta. Alhamdulillah lancar kegiatan observasi. Terima kasih Mbak Dini. Selamat siang Bu Nazila. Ya, yang Kita tadi telah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Setelah Ibu melaksanakan observasi, apa yang dirasakan Ibu setelah melaksanakan observasi? jadi setelah melaksanakan observasi sebenarnya untuk pembelajaran itu sama seperti biasanya Pak. Saya menyiapkan media dan lain-lain itu, hanya saja mungkin pada saat observasi itu ada observer yang mengawasi, jadi sedikit grogi, tapi alhamdulillah sudah terlaksana tadi dan sudah merasa lega. Sebenarnya di sini sebagai observer atau supervisi, kita bukan menggurui tapi jadi rekan sejawat, beri umpan balik, mungkin refleksi untuk meningkatkan proses pembelajaran Ibu Nazila. Itu saja sih. Kemudian area pengembangan yang Ibu capai pada saat praobservasi apakah telah terlaksana menurut Ibu Nazila? Jadi kan area pengembangan di praobservasi itu kan saya tuh bagaimana siswa dapat mengkaji dan menjelaskan tentang cyberbullying, dan setelah melaksanakan observasi tadi sebagian besar anak-anak sudah mencapai area pengembangan tersebut Pak. Seperti anak-anak sudah banyak yang aktif, sudah banyak yang percaya diri tadi. Adakah hambatan pada saat proses pembelajaran Ibu Nazila? Kalau Atau hambatan, ada yang sudah berhasil sesuai yang diinginkan? kalau hambatan secara teknis belum ada, nggak ada tadi Pak. Tapi mungkin hambatan itu beberapa anak itu masih belum percaya diri, masih belum berani untuk mengungkapkan pendapat, masih harus ditunjuk dulu baru mau ngomong. Kalau yang dicapai dia tadi anak-anak sudah berani mengungkapkan pendapat tanpa harus ditunjuk. Jadi hambatan yang Ibu rasakan mungkin siswa merasa masih malu-malu untuk mengeluarkan pendapatnya. Iya. Nah, untuk tindak lanjut ke depan mungkin apa untuk cari solusi buat hambatan yang Ibu alami itu? Adakah rencana tindak lanjutnya? Mungkin kalau rencana tindak lanjutnya itu mungkin bagaimana membuat kelas itu lebih menarik lagi Pak, dan bisa memancing peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapat. Nah, rencananya kapan itu? Atau pertemuan berikutnya kan? Iya, di pertemuan minggu depan nanti akan saya coba. Oke, baik, terima kasih Bu. Ibu telah melaksanakan observasi dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat siang Bu Nazila. Oke, Pak Chandra, ya, kita tadi sudah melaksanakan kegiatan observasi di lapangan. Sebagaimana Pak Chandra tadi sudah melakukan kegiatan proses pembelajaran praktek di lapangan tentang selang rantai. Nah, ingin saya tanyakan bagaimana perasaan Pak Chandra selama proses pembelajaran tadi, apakah puas atau ada kekurangan? Perasaan pada saat di lapangan tadi lancar, anak-anak antusias. Ada sedikit anak-anak itu belum bisa menggerakkan belakang Di proses pembelajaran ya. Di belakang itu anak yang belum bisa. Terus lain dan konsisten. berarti hambatan yang Pak temui pada saat proses pembelajaran mungkin pada saat melakukan praktek anaknya belum maksimal dalam melakukan gerakan. Baik, untuk kedepannya mungkin apa strategi yang ingin Pak Chandra terapkan agar
siswa tersebut bisa maksimal dalam melakukan Strategi mungkin saya menekankan kepada anak mungkin belajar di rumah, latihan di rumah, Tambahan. ya tambahan di rumah seperti sikap lilin itu mungkin anak-anak itu di dinding mungkin dia latihan di dinding dan ya sikap lilin dan handstand mungkin mereka bisa melakukan di rumah. kapan rencana tindak lanjutnya atau pertemuan berikutnya atau Ya, rencana tindak lanjutnya mungkin pertemuan berikutnya ya ini anak-anak yang bisa itu nanti saya harapkan mereka bisa melatih dan ulang lagi kan. jadi siswa juga melakukan refleksi, Pak Chandra juga melakukan refleksi. Oke, baik. Terima kasih Pak Chandra sudah melaksanakan kegiatan observasi dari mulai pra-observasi, observasi kemudian pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Itu saja. Terima kasih Pak.